Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz tadi sudah menjelaskan masalah mengenai penyakit jasmani dan rohani. Ya, baik. Ya, oh ya, perkenalkan dulu, saya Ibu Yuli dari Depok. Ibu Yuli silakan. Ya. Tadi Ustadz sudah menjelaskan masalah penyakit rohani dan jasmani. Nah sekarang kebetulan emang ada keluarga yang kebetulan sakit rohani, ya. Tetapi memang kejadiannya waktu itu amat aneh gitu ya Ustadz ya. Nah sekarang sudah berjalan kira-kira 9 tahun gitu. Nah kemudian yang bikin saya anehnya itu kalau diobatin pakai obat dokter terus menerus tuh kadang-kadang tidak memberikan reaksi yang signifikan gitu. Nah sehingga membuat saya bingung. Nah kemudian saya pernah bertanya, kemungkinan katanya ada apa sih sejenis jin nasab gitu Pak yang menguasainya gitu. Nah yang mesti saya tanyakan, apakah penyakit rohani itu ada yang bisa sampai misalnya ke sarafnya gitu, merasuki sehingga sulit sekali untuk diobati? Apakah bisa misalnya dengan terapi ruqyah ya? Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana kita bisa membedakan bahwa jin itu yang merasuki itu jin nasab atau bukan, dan apa yang dimaksud dengan jin nasab itu sendiri? Baik. Barangkali hanya itu. Satu Ustaz, paket makasih. lengkap ya. Assalamualaikum. Tentang jin nasab. Jawabannya 2 hari di Bekasi, Mustika Jaya, 2 minggu dari hari ini insya Allah. Betul, judulnya jin nasab ya, insya Allah. Sudah ada pamfletnya disebar. Baik, jawaban singkatnya, jin nasab itu adalah jin saka, kata orang Malaysia, atau jin leluhur, atau orang Sunda menyebutnya karuhun atau titisan. Ibu ya, ilmu titisan, karuhun, leluhur, saka itu nama yang sama dengan jin nasab. Secara medis namanya penyakit keturunan atau penyakit genetis yang kita bahas tadi. Ya, penyakit yang diwariskan begitu. Baik. Rasulullah SAW bersabda bahwasannya setiap manusia yang terlahir itu dalam keadaan fitrah. Lalu ayahnya lah yang menjadikan dia Yahudi, Majusi atau Nasara. Jadi bertolak belakang sepertinya ketika ada dikatakan penyakit ini menurun atau jin keturunan. Karena Rasulullah SAW mengatakan setiap bayi itu terlahir dalam keadaan fitrah. Tapi kalau dikaji lebih dalam, Bapak sekalian, ya, yang dimaksud fitrah itu adalah agamanya, ruhnya, bukan jasadnya. Karena Allah tidak melihat pada jasad manusia. Yang disebut fitrah itu adalah ruhaniyahnya. Nah, adapun ketika rahim seseorang itu dikuasai setan, ya, rusak, maka anak yang lahir pun bisa dalam keadaan rusak secara fisiknya. Mentali setan masuk setelah bayi lahir. Jadi Nabi SAW mengatakan ketika bayi menangis itu, pertama lahir lalu menangis, itu tandanya perutnya ditusuk oleh setan. Dan itu adalah gangguan setan yang pertama kali kepada manusia. Makanya ada yang diazankan, dibacakan ini dan itu, begitu ya, seperti itu. Nah baik, kemudian jin nasab itu lahirnya kapan? Nah baik, ketika seseorang mengunjungi istrinya, lalu dia membaca doa Allahumma jaribna syaitan wa jaribna syaitana ma razaqtana, maka kemudian dari hubungan suami istri ini menjadi anaknya tidak akan diganggu setan. Tetapi kalau dia mengunjungi istrinya tanpa baca doa, nanti anaknya akan menjadi terpengaruh oleh setan. Begitu hamba Allah, ya. Ketika anak ini lahir, maka didoakan ja'alallahu mubarakah alaika wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Didoakan dengan cara yang syar'i, ditahnik dengan kurma ajwa. Ya, ini vaksin yang sesungguhnya. Ya, kemarin saya ketemu seorang dokter, enggak apa-apa kita divaksin Ustaz kalau misalnya memang tidak ada cara untuk lari. Kita makan kurma ajwa ini, anti vaksin, antivirus. Jadi bayi itu divaksin oleh ayahnya dengan tahnik. Kemudian dijaga setiap hari, uidzuka bikalimatillahi tamah min kulli syaitani wahamah wa min kulli ainil lamah. Dijaga dari ain setiap hari, pagi sore dibacakan ayat kursi, diperdengarkan Al-Qur'an, diajak kepada hal-hal yang baik. Dia tumbuh dalam
bimbingan ayah bundanya yang mencintai Al-Quran, mencintai masjid, diwarnai dengan doa-doa, sholat dan lain-lainnya, maka anak itu tidak akan terganggu setan. Tetapi ingat, selalu ada celah, karena setan itu selalu mengintai. Kata Nabi SAW, setan senantiasa mengintai kolbu manusia. Jika ada zikir maka dia menyelinap, jika tidak ada zikir dia menguasai. Jadi ketika anak itu kita tidak lindungi satu hari, maka setan masuk, menemaninya, mengajak dia bicara. Ya, apalagi kalau dimarahi ayahnya, diusir dari rumah misalkan, dia menangis sendiri, itu didatangi setan. Malam hari tidak didoakan, didatangi setan. Nabi SAW bersabda, ketika malam tiba, ya, maka setan-setan disebar, setan-setan menyebar. Maka ajaklah anak-anak masuk, tutuplah pintu-pintu, tutuplah geriba-geriba, matikan lampu-lampu. Begitu kata Nabi SAW. Artinya ini ancaman, setan senantiasa mengintai manusia. Bahkan seorang ulama mengatakan, seandainya tidak ada malaikat yang diperintah Allah menjaga manusia, manusia sudah punah oleh setan. Nah, maka ada banyak ajaran doa-doa perlindungan, zikir pagi dan petang dan lain-lain. Ketika itu semua diaplikasikan, ibu, dari mana nih? Dari mulai proses pembuatan anak ini, dari mulai pernikahan bahkan malam pertama dan malam-malam selanjutnya sampai dia menjadi janin dan lain-lain, lahir, dibimbing, maka dia tidak akan diganggu oleh setan. Bagaimana Ustaz kalau lupa ayat kursi pagi sore? Ada yang 3 hari 3 malam, 3 ayat terakhir daripada suratul Baqarah, itu fungsinya melindungi 3 hari 3 malam. Ada juga yang seminggu sekali, Al-Kahfi. Itu Bapak sekalian, ya. Jadi kalau kita terwarnai dengan itu semua, terlindung. Tetapi misalkan, mohon maaf ya, kita mendatangi istri kita tanpa baca doa, setan ikut. Kemudian proses kehamilan diwarnai dengan ritual-ritual, setan masuk. Lahiran pakai dukun beranak, namanya juga dukun beranak, pakai mantra-mantra, ari-arinya disimpan sebagai jimat, anaknya diikatin sesuatu sebagai jimat. Ya, bagaimana tuh orang tuanya praktisi ilmu kekebalan misalkan, punya susuk-susuk agak besar sedikit, sakit panas ke dukun, setiap sakit ke dukun. Apa yang terjadi? Itulah yang kemudian melahirkan jin nasab. Atau tanpa itu semua seorang laki-laki menjadi budak setan, ya, maka setan akan mengkategorikan keturunan atau anak laki-laki ini sebagai budaknya juga secara otomatis. Maka dia kemudian mengambil alih keduanya, juga mengganggu istrinya. Itu yang disebut jin nasab, Ibu. Baik ya, di Indonesia kadarnya itu lebih dari 20%. Di Malaysia 80%. Lebih banyak Malaysia. Karena Indonesia dan Malaysia jauh tingkat keagamaannya. Maksudnya tingkat dakwah tauhidnya jauh. Malaysia dengan Indonesia jauh, beda jauh. Karena di Malaysia satu mazhab. Di Indonesia bebas, orang sesat bebas, orang soleh bebas. Indonesia, saya dakwah sering, lama dakwah di Malaysia. Di Malaysia sangat ketat. Brunei Darussalam apalagi. Ya, seperti itu hamba Allah yang muliakan. Nah, maka bersyukur sekali kita dengan dakwah tauhid ini, ada pencerahan-pencerahan sehingga setan mulai ketar-ketir begitu. Itu jin nasab, Ibu ya. Penyakit gangguan jin yang diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Kemudian boleh enggak kalau belum jelas pertanyaannya ditambah lagi tadi, Ibu bertanya tentang jin nasab, terus apa ya? Untuk terapinya itu bagaimana ya Ustaz? Terapinya? Iya. Oh, ruqyah inilah terapinya. Maksud saya apa bisa disembuhkan gitu? Oh ya, saraf tadi ya, masuk ke saraf-saraf. Oke. Apakah jin nasab bisa disembuhkan? Saya termasuk korban jin nasab. Begitu, kalau ingin bertanya jin nasab bisa sembuh nggak? Saya korban jin nasab. Maksudnya sehingga dia bisa menimbulkan suatu penyakit yang lain gitu. Menimbulkan penyakit yang lain? Misalnya ke saraf fisik gitu. Oke. Jadi dia sering halusinasi. Baik. Gitu. Baik. Atau gimana gitu. Baik. Ketika ada energi lain di dalam tubuh manusia, Allah menciptakan manusia dengan keadaan seimbang. Ketika ada energi lain menjadi tidak seimbang. Ruh itu rumahnya jasad ini. Ketika ada roh lain
maka dia akan rebutan, tidak seimbang, nggak bisa menggapai fokusnya. Betul ya, maka itu yang disebut psikosomatis tadi. Apakah bisa sembuh? Jawabannya ya, 100%, 100%. Berapa lama? Tergantung orangnya. Semisal Umar bin Khattab radhiyallahu an, Khalid bin Walid ya radhiyallahu an, para sahabat-sahabat Nabi yang dahulunya adalah seorang penjahat, itu tidak ada kisahnya mereka ruqyah jinasab. Kenapa? Ada dalam bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus beda ya, beda di Jazirah Arab dengan di Indonesia. Kalau di Jazirah Arab, dukun itu dipukul lehernya dengan pedang. Kalau di Indonesia, dicium tangannya, didukung di televisi. Ya begitu, beda. Di Arab Saudi Pak, ada setan muncul, Khalid bin Walid dipenggal lehernya, ditusuk perutnya dengan pedang. Ya, Umar bin Khattab diajak duel setannya. Nabi Ibrahim lihat setan bagaimana? Lempar dengan batu, sehingga jadi syariat lempar jumroh. Nabi Muhammad ketika melihat setan diapain? Dicekik lehernya sampai ngelel, sampai keluar keluar lidahnya. Gitu. Kalau di Indonesia ada setan diapain? Hah? Beda, kita ini negeri 62. Beda di Indonesia itu, ditakuti. Aneh itu, viral ada setan itu. Kalau di Arab itu setan itu dipukul, dilempar batu, dicekik, dibunuh, begitu. Di Indonesia disembah, diberi makan. Coba kalau ke Sulawesi itu masih ada namanya boco-boco. Ada orang Sulawesi, ya, ada boco-boco itu 12 set menu yang ditaruh di tengah rumah, diberikan rumah kecil untuk makan setan. Di Indonesia, di sini apa namanya? Sasajin. Ada kan? Tuh, hanya di Indonesia kok. Makanya setannya kuat. Itulah yang disebut jinasab. Gitu ya. Aduh, kalau saya disuruh bercerita panjang lebar tentang jinasab ya.